Ja, ik ken Willem II, ik ken Tilburg. Dus nee, daar hoefde ik niet lang over na te denken. Almost like a dream come true. Really? For me, yes. Yes, absolutely. Untuk sekarang ini kita nggak bisa menutup fakta kalau imbas dari bergabungnya para pemain keturunan memang cukup besar efeknya buat Indonesia. Tim Garuda kini memang kian disorot oleh media-media internasional dan semua tahu bahwa beberapa dari pemain Indonesia boleh jadi adalah mereka yang secara reputasi memang cukup ternama di Eropa. Nah, karena inilah asisten Coach Patrick Deni Lanzat mengakui kalau tim Garuda masih membutuhkan pemain tambahan untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjuangan skuad Garuda untuk lolos ke ajang terakbar kelas dunia memang benar-benar dimaksimalkan, mengingat tim ini punya kans sebesar karena berada di peringkat ketiga klasemen sementara. Dan karena itulah terkait komposisi pemain timnas Indonesia, Deni Lanzat menyebutkan bahwa seleksi yang sudah dilakukannya berjalan dengan bagus dan mengaku masih akan mencari pemain tambahan guna melengkapi keseimbangan skuad demi misi mencapai tujuan tertinggi. Hal tersebut juga senada dengan Patrick Kluivert yang masih gencar mencari pemain, utamanya yang bermain di Liga Eropa untuk menambah balance komposisi skuad asuhannya. Sebab ya seperti yang kita tahu kalau saat ini lebih dari separuh skuad merupakan para pemain yang berkarir di liga luar, di mana yang terbanyak dari Eropa. Nah, berkaca dari itu, Coach Patrick Kluivert pun melakukan gerak cepat untuk melobi para pemain berkualitas. Melalui tim scouting PSSI yang saat ini tengah berada di Inggris untuk memantau perkembangan dua pemain, Yatmason dan Pascal Struijk yang berkarir di sana, mereka juga tengah mencari peluang untuk mendekati sejumlah pemain diaspora lainnya yang tengah berkarir di Liga Inggris. Sosok bek cemerlang Premier League Ian Mason yang bermain untuk klub Aston Villa ini memang santai dikaitkan dengan timnas Indonesia sebab masih dalam radar perencanaan PSSI. Memiliki catatan statistik yang gemilang di berbagai kompetisi serta performanya yang terus stabil, Ian Mason tampil cukup impresif dengan 29 match di berbagai kompetisi termasuk Liga Inggris. Performa gemilangnya membuat banyak pihak meyakini bahwa ia berpotensi dipanggil ke tim senior Belanda. Namun hingga saat ini debut internasionalnya di level senior masih belum terwujud. Karena inilah PSSI memanfaatkan hal tersebut guna menjadikan sang pemain sebagai proyek jangka panjang tim nasional. Hal yang dilakukan oleh PSSI ini bahkan juga tengah diupayakan oleh Suriname. Menilik Mason memiliki garis keturunan Indonesia, Belanda, Suriname. Nah, menariknya di tengah persaingan ketat antara Belanda, Suriname, dan Indonesia, Jadon Redewald selaku pemain Royal Antwerp yang juga dalam proses naturalisasi ke Indonesia secara terbuka mengajak Mason untuk bergabung dengan skuad Garuda. Menurutnya, struktur sepak bola Indonesia yang sedang berkembang menawarkan peluang besar bagi pemain muda seperti Ian Mason untuk mendapatkan pengalaman internasional yang lebih luas. Ajakan ini menjadi opsi menarik bagi Mason mengingat ia belum pernah mencatatkan caps untuk tim senior Belanda sehingga masih berpeluang untuk dinaturalisasi. Tentu jika sang pemain benar-benar bersedia membela skuad Garuda, ia bakal menjadi amunisi berharga di era baru ini. Kemudian lebih lanjut soal Pascal Struijk, pemain keturunan Belanda Indonesia ini juga disebut sangat cocok untuk membela skuad Garuda. Pemain keturunan seharga 278 miliar rupiah tersebut baru saja tampil begitu gacor dengan menjadi pahlawan kemenangan Leeds United atas Sunderland. Yap, dalam laga lanjutan Championship alias kasta kedua Liga Inggris itu, Pascal Struijk membantu Leeds United menang 2-1 atas tim tamu. Gol kemenangan tersebut bahkan memicu selebrasi meriah di antara 38.000 penonton yang hadir di stadion dan kemenangan ini pun membuat Leeds tetap memimpin klasemen Championship musim ini dengan unggul 2 poin atas Sheffield United. Selain tampil gacor, Pascal Struijk juga tengah dikaitkan dengan Feyenoord, raksasa sepak bola Belanda yang dilaporkan sangat berminat untuk mendatangkan sang pemain. Klub besar tersebut bahkan siap menggelontorkan dana sebesar 16 juta euro untuk mendapatkan tanda tangan dari sang pemain. Merespon ini tentu Leeds United tak tinggal diam. Pelatih Leeds Daniel Farke
berusaha keras untuk mempertahankan Strike di tengah tekanan dari klub lain dengan menjadikan Strike sebagai elemen kunci dalam upaya mereka untuk meraih promosi kembali ke Premier League. Bersama Leeds United sendiri, Strike sudah mencicipi kompetisi Premier League selama 3 musim dan telah mencatatkan 85 pertandingan dengan sumbangan 4 gol dan 1 assist. Tentu dengan potensi besar yang dimilikinya inilah pemain berdarah Indonesia tersebut dinilai begitu layak untuk dinaturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Ya, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing tim dalam turnamen internasional, Pascal Strike pun diketahui sudah memberi kode memilih timnas Indonesia sebagai pelabuhan dari karir internasionalnya. Hal itu tersirat kala back Leeds United tersebut mengunggah bendera merah putih yang membuat geger para pecinta sepak bola tanah air. Ya, namanya santer dikaitkan dengan skuad Garuda karena komentarnya di Instagram rekannya di Leeds United, Joel Piroe, dengan menyebut rekannya sebagai penyerang Indonesia. Komentar tersebut lantas dibalas oleh Joel Piroe dengan menuliskan Garuda Calling yang banyak menimbulkan spekulasi. Karirnya di level klub menjadi dorongan yang signifikan, apalagi jika ia benar-benar melakukan pilihannya ke timnas Indonesia. Ia tidak hanya akan menjadi kebanggaan bagi penggemar sepak bola tanah air, tetapi juga memiliki peluang untuk membuat sejarah bersama tim Garuda. Langkah ini juga dapat memperkuat hubungan emosionalnya dengan Indonesia, mengingat warisan leluhurnya yang berasal dari tanah air. Sejatinya, Pascal Strike diketahui sudah mempertimbangkan keputusan untuk membela Garuda sejak dahulu, di mana ia sempat mempertimbangkan keputusan itu pada 2020 lalu, menilik namanya yang memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia. Ya, baik berpostur 190 cm itu, awalnya memang mengaku bahwa ia bermimpi agar bisa menjadi bagian dari timnas Belanda, tapi lebih lanjut Strike juga mengaku bahwa terkadang ia merasa orang Indonesia, namun dia juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan dengan orang lain di Indonesia. Tentu menilik ini semua, karir sepak bola adalah perjalanan yang penuh dengan pilihan, dan setiap langkah yang diambilnya akan membawa dampak besar, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak-pihak yang terlibat. Kini semua mata tertuju pada kapten Leeds United tersebut, sehingga menanti keputusan apa yang akan ia ambil di tengah peluang yang menghampiri dari berbagai arah itu.